Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota sore ini bersama saya Michael Cia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. Dirut IPDN Tampusu Minahasa, Dr. Andes Arnold Poli menepis anggapan jatah-jatahan masuk kampus sekolah kedinasan tersebut. Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN dalam waktu dekat ini akan menerima mahasiswa baru di 6 kampus di Indonesia. Untuk itu, lulusan SMA derajat yang berminat mengikuti sekolah kedinasan sudah mulai memantau link pendaftaran pada Mei sampai Juni 2025. Direktur Utama IPDN Tampusu Minahasa, Sulawesi Utara, Dr. Andes Arnold Poli mengatakan saat pendaftaran dan proses penerimaan tidak ada jatah-jatahan, apalagi permintaan terkait uang jasa. Dia menegaskan seleksi IPDN berlangsung terbuka, fair, dan disaksikan oleh semua masyarakat, terutama orang tua dari calon praja. Terutama pada tes yang pertama itu lewat komputer itu, masyarakat bisa melihat, orang tua bisa melihat di dalam bentuk live streaming. Oh, anak saya sementara mengikuti ini dia. Dia sementara mengikuti dan nilainya sudah 300 tapi dia belum menyelesaikan soal-soal semua yang ada di 3 ranah ini. TKB, TKD, dan TKW. Dia belum selesai, ya. Nah, tidak mungkin kalau nantinya ada yang menawarkan untuk membantu untuk itu. Karena setelah dia close itu pekerjaan, ya, mau selesai semua atau tidak dia mengisi, nilainya sudah tertera di situ. Sementara itu, pengembang IPDN Oldi Papea SSTP mengatakan sangat banyak minat menjadi praja IPDN, namun kuotalah yang membatasi. Beberapa tahun terakhir, sesuai dengan tes yang sudah diselenggarakan dari pihak BKN maupun Kemenpan, memang antusiasnya itu, kecenderungannya itu cukup tinggi. Tetapi karena tingkat kompleksitas hasil dalam hal untuk keikutsertaan sampai dengan akhir sehingga diterima menjadi peserta didik atau dengan istilah calon praja di IPDN itu memang dibatasi sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan. Minat menjadi praja IPDN memang sangat tinggi karena pendidikan kedinasan ini otomatis langsung menjadi PNS setelah mengalami kelulusan. RRI Manado, Audi Kandores melaporkan. Selanjutnya kita menuju RRI Gorontalo, pendengar. Pemerintah Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mendukung upaya yang dilakukan pemerintah desa Toto Selatan dalam meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango menggelar kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak yang mendapat apresiasi dari pemerintah kecamatan dan tim penggerak PKK Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini dinilai sangat relevan dalam rangka meminimalisir tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah tersebut. Camat Kabila Rafiq Rahman kepada RRI menyampaikan kegiatan edukasi semacam ini sangat dibutuhkan masyarakat. Rafiq Rahman menilai pernikahan dini dan kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi namun sering tidak dilaporkan. Sebagai upaya pencegahan, pemerintah Kecamatan Kabila telah menginstruksikan seluruh pemerintah desa dan kelurahan agar mengalokasikan anggaran edukasi dalam APBDes maupun dana kelurahan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyuluhan yang berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan di Desa Toto Selatan ini kegiatan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena memang untuk wilayah Kecamatan Kabila untuk kasus kekerasan anak ataupun kekerasan terhadap perempuan itu masih cukup tinggi, sehingganya kami dari pemerintah kecamatan sangat mensupport dan memberikan apresiasi kepada
kepala-kepala desa, lurah yang ada di wilayah Kecamatan Kabila yang melaksanakan kegiatan seperti ini. Sementara itu, Kepala Desa Toto Selatan Sulaiman Hamzah menyampaikan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pihak desa dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi perempuan dan anak. Menurut Sulaiman, kegiatan ini turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bone Bolango, Ruwaida Mile, yang memberikan apresiasi kepada pemerintah Desa Toto Selatan. Hari ini adalah khusus tentang perlindungan perempuan dan anak atau edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya perlindungan perempuan dan anak ke masyarakat. Sehingganya kami dari pemerintah Desa Toto Selatan melaksanakan edukasi tersebut. Maksud dan tujuannya adalah supaya masyarakat kami memang benar bahwa di Kecamatan Kabila pada umumnya di satu Selatan khususnya bahwa kejadian yang seperti ini belum ada. Mungkin ada 1-2 kali, tetapi yang catatan bahwa insya Allah dengan sosialisasi ini bisa dijamin 100% bahwa kejadian yang seperti ini tidak ada di desa kami. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bone Bolango dalam upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan juga dengan adanya edukasi dan informasi yang lebih luas, masyarakat dapat lebih terbuka dalam melaporkan setiap kasus yang terjadi dan memahami hak-hak perlindungan bagi perempuan dan anak. Rusdianeta melaporkan. Program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap perbaikan gizi anak sekolah di Gorontalo. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Provinsi Gorontalo menunjukkan dampak positif terhadap perbaikan status gizi anak-anak. Program ini tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menekan potensi masalah kesehatan yang berkaitan dengan kekurangan maupun kelebihan gizi. Nutrisionis Madya Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Yustianti Monoarfa mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan melalui gerakan edukasi dan monitoring antropometri rutin selama 1 bulan terakhir, jumlah anak dengan kondisi kurus dan obesitas mengalami penurunan, sementara presentasi anak dengan gizi normal meningkat. Di SDN 74 Kota Gorontalo misalnya, anak yang mengalami obesitas turun 2%, anak kurus menurun sebesar 20,4%, dan anak dengan status gizi normal meningkat hingga 22,6%. Gerakan edukasi dan monitoring antropometri rutin dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengukur dampak pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah di Gorontalo. Sejauh ini ada 3 sekolah yang menjadi sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, yaitu SDN 74 Kota Gorontalo, SDN 76 Kota Gorontalo, dan SDN 78 Kota Gorontalo. 3 sekolah ini kalau kita lihat masing-masing itu misalnya SD 74. Jadi SD 74 ini itu kan kami melakukan pengukurannya itu di orang yang sama ya. Jadi ada data awalnya waktu saat sebelum dia mendapatkan program MBG dan kemudian saat dia sudah mendapatkan program MBG selama 3 bulan. Jadi anak yang misalnya si A, kita banding-bandingkan dia awal dan akhir. Jadi orang yang sama yang diukur. Nah ternyata di SD 74 itu dari 163 orang yang dilayani MBG itu kan ada 137 yang berhasil kita ukur. Ternyata intervensi MBG di sekolah tersebut cukup berhasil, terutama mengurangi anak kurus dan anak yang obesitas dan bisa menaikkan presentasi anak yang bergizi normal seperti itu. Jadi kalau bisa kita cerita secara lengkap, dari obesitas mengalami penurunan sekitar 2%. Kemudian anak-anak yang normal mengalami peningkatan 22,6%. Jadi memang lebih banyak ya. Kemudian yang kurus juga mengalami penurunan jumlahnya. Penurunan itu sampai 20,4%. Meski begitu, Dinas Kesehatan juga mencatat adanya peningkatan presentasi anak gemuk. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengendalikan kasus obesitas baru akibat kelebihan asupan kalori dari makanan. Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen terus melakukan pemantauan rutin terhadap gizi anak penerima program MBG di Gorontalo. Ini dilakukan guna memastikan pemenuhan gizi anak tidak hanya terpenuhi, tetapi juga meningkatkan kesadaran para anak, guru, dan orang tua siswa tentang pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Dari Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
Kita dengarkan informasi dari RRI Tahuna. Pendengar, PLN Cabang Sangihe memastikan pemadaman listrik tanpa disengaja tetap murni gangguan akibat cuaca. Ada yang orang mengambil pohon, bayangkan kemarin itu didenda sampai 7 juta, satu pohon kelapa, kemudian kena pisang. Pemadaman listrik yang sering terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe semata-mata akibat gangguan jaringan. Bukan pula alasan klasik, tetapi yang disampaikan pihak perusahaan listrik negara PLN merupakan realitas yang terjadi. Hal itu dikatakan Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN Cabang Sangihe, Edmond Sadagi, menjawab keluhan masyarakat. Dikatakannya bahwa dari sisi keamanan, jaringan masih banyak pohon yang berpeluang mengganggu kehandalan listrik sehingga mengakibatkan pemadaman. Bukan jadi alasan klasik, sekali lagi bukan jadi alasan klasik, karena kita lihat orang-orang selalu mengatakan itu adalah alasan klasik. Kemudian juga kemarin sampai jam 1 tadi malam itu petugas PLN di daerah Tamako itu layang-layang yang bikin mati lampu. Sebenarnya orang juga harus ada peran masyarakat. Bagaimana kondisi kelistrikan ini bisa nyaman juga. Jadi semakin dia menghantam jaringan listrik, tentu hal ini juga akan berdampak ke mesin. Baru kenapa harus lama? Jadi orang harus menelusuri, mencari tahu mulai dari pangkal sampai di ujung. Misalnya wilayah Tamako. Jadi orang harus mencari di PLTD Tahuna ini sampai dengan di Tamako sana. Jadi pangkal-pangkal mau cari dulu. Kalau tidak dapat, baru orang mau kasih masuk. Begitu juga orang harus mengamankan petugas. Sahadagi menjelaskan bahwa di saat terjadi pemadaman, justru pihak PLN bekerja mencari tahu gangguan yang dialami. Bahkan harus kerja ekstra agar gangguan segera teratasi dan lampu segera dinyalakan. Sahadagi mengharapkan dukungan masyarakat serta stakeholder terkait untuk secara bersama melakukan langkah pencegahan dengan cara merelakan pohon yang berada di sekitar jaringan untuk ditebang. Selain itu, anak-anak dan orang dewasa yang bermain layang-layang dihimbau agar tidak menyentuh jaringan sebab dapat membahayakan keselamatan. Anton Lahaube melaporkan. Masih dari RRI Tahuna, pendengar, Kantor Pertanahan Kabupaten Sangihe terus meluncurkan pelayanan sertifikat tanah elektronik sebagai program strategis nasional. Demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe menerbitkan sertifikat tanah elektronik. Kepala Kantor BPN Sangihe, Stephen Okawowor, kepada RRI mengatakan, pelayanan secara digital termasuk penerbitan sertifikat tanah elektronik menjadi program strategis nasional yang mulai dijalankan saat ini. Berbagai kemudahan yang didapatkan jika masyarakat sudah memiliki sertifikat hak atas tanah tidak hilang dan mudah diakses dengan satu aplikasi. Kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini melaksanakan kebijakan-kebijakan kementerian yang mana kami sangat berharap bahwa kebijakan kementerian itu dapat diterapkan di Kepulauan Sangihe. Artinya bahwa kami sangat berharap masyarakat dapat memahami, dapat mengikuti kebijakan kementerian ini. Salah satunya yaitu sertifikat elektronik. Jadi sertifikat hak atas tanah secara elektronik. Program nasional yang mengharuskan pelayanan secara digital di lingkup Kantor Pertanahan sudah dijalankan sejak tahun 2024, namun belum secara keseluruhan. Wawar berharap dengan program pertanahan ini, masyarakat mendapatkan kemudahan mengurus sertifikat tanah secara elektronik. Di sisi lain, pihak pertanahan terus meningkatkan sosialisasi menyangkut penerapan sertifikat tanah elektronik secara lebih luas. Milania Deva Ramadhani, RRI Tahuna, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke informasi terakhir dari RRI Talaut sekaligus mengakhiri lintas Magota sore ini. Pendengar, harga bawang merah dan bawang putih naik di pasar tradisional Melongwane. Harga sejumlah komoditi pangan jenis bumbu dapur mulai mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Melongwane kenaikan sangat terasa pada bumbu dapur jenis bawang.
Asok salah satu pedagang menyebutkan bawang merah dan bawang putih naik secara bersamaan. Bawang merah naik dari sebelumnya Rp50.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Bawang tomat sekarang masih di 55, ini ada bawang merah sampai 60 ini. Oh, bawang merah itu hari boleh jual 50, ini so 60. Kalau bawang putih? Bawang putih dari 50, penjualan sekarang 55. Menurut pedagang, kenaikan harga bawang terjadi di tingkat pemasok seperti Manado. Bila Manado naik, harga bawang di Talaut juga ikut naik, karena hingga saat ini pasokan bawang masih bergantung dari luar daerah seperti Manado. Sementara saat ini bumbu dapur lain seperti cabai dan tomat masih normal. Cabai ada di Rp90.000 per kilogram, sedangkan tomat ada di Rp24.000 per kilogramnya. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Dan sekian Lintas Magota sore ini, saya Michael Cia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.